Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi teman-teman semua dalam acara Mengenal Islam, yaitu sebuah kajian untuk memahami lebih dalam tentang kaidah-kaidah Islam, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih paham dan lebih baik dalam segala hal. Nah, kali ini tetap bersama saya di HIU Chandra Ningrum yang biasa disapa Sandra, dan tetap bersama dengan narasumber utama kita yaitu Pak Ustadz Suwandi, MPD. Ya, Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Bagaimana kuliahnya? Sehat ya? Alhamdulillah Lancar? berjalan dengan lancar insya Allah. Iya, amin. Mas Wandi ini adalah mahasiswa program doktoral Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur. Nah, kali ini kita bersama di episode kesekian ya untuk bersama-sama berdiskusi tentang Islam. Di mana kali ini temanya menarik nih, yaitu dunia lain dalam perspektif Islam. Menurut saya ini adalah sebuah tema yang dalam tanda kutip jarang diangkat ya, jarang dikaji dalam sebuah kajian atau apa ya, diskusi atau pengajian gitu ya. Karena mungkin bagi sebagian kalangan isu ini atau tentang membahas mengenai dunia lain itu hal yang agak rumit sebetulnya. Hal yang agak apa ya, membingungkan. Mau dipercaya nyatanya ada, tapi tidak dipercaya ya ada juga gitu loh. Jadi agak membingungkan. Nah, sedikit cerita mungkin sebelum masuk ke penjelasan Mas Wandi ya. Jadi tema kita ini dilatar belakangi oleh adanya apa ya, film KKN di Desa Penari ya, yang katanya bestseller, yang katanya membludak gitulah penontonnya. Nah, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih animo masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslim, terhadap sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kasat mata begitu ya mungkin ya. Nah, mungkin Mas Wandi untuk lebih menarik ya, mungkin kita bisa nggak kita tonton dulu sedikit cuplikan film tentang film KKN yang di bioskop itu supaya kita bisa merasakan apa euforia dunia lainnya itu mungkin. Iya. Mungkin di situ nanti Mas Wandi bisa menjelaskan setuju atau nggak setuju, kita sebaiknya bagaimana. Karena saya sendiri juga bingung nih ketika harus menjelaskan, oke kita setuju atau tidak. Izin sharing ya Mas Wandi ya. Iya, monggo silakan itu. Silakan. Siap. Ya teman-teman semua kita saksikan sedikit cuplikan. Kita nggak bisa lama karena ini akan tayang di YouTube dan YouTube punya aturan. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Ini bangsa Nari. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Ya, itu sedikit cuplikan mengenai video film yang tadi saya katakan, di mana film ini banyak membahas mengenai adanya keberadaan makhluk lain di dunia lain, dan kemudian makhluk itu seakan-akan eh, mengganggu manusia atau dia justru terganggu dengan kehadiran manusia. Nah, jadi itu penting sekali untuk dibahas di acara ini, Mas Wandi, karena ya memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sih seharusnya bersikap ketika berhubungan dengan makhluk astral seperti itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya persilahkan kepada Mas Wandi untuk memberikan penjelasannya. Silakan, Mas Wandi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir dan kesehatan batin,
sehingga kita bisa bersama-sama kembali berdiskusi tentang kegiatan kita, yakni pengajian sore membahas tentang keislaman. Mudah-mudahan kegiatan ini akan senantiasa memberikan kebermanfaatan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa yahdina ila siratil mustaqim. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya yang dahulu tidak memiliki tata krama yang baik, tidak mempunyai adab yang baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan salah satu visi misi beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang kami muliakan, pada sore hari ini kita bersama kembali berdiskusi, belajar bersama, membahas tentang konsep-konsep di dalam agama Islam dalam menyikapi keadaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Apa yang harusnya kita lakukan dan bagaimana penyikapan kita dan bagaimana peran keimanan kita dalam menyikapi hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, agar tentunya amal ibadah kita yang kita lakukan akan senantiasa memberikan kebermanfaatan kepada kita, bukan hanya di dunia tetapi kebermanfaatan hingga akhirat nanti. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tema kita pada sore hari ini tentang dunia lain dalam perspektif Islam. Ya, dunia lain dalam perspektif Islam. Apakah ini bisa tampil di layar, Mbak Sandra? Masih ongoing. Ya, sekarang sudah bisa. Oke. Jadi hal yang menarik bahwa kalau kita melihat salah satu pesan yang tersirat di dalam Al-Quran, ya, bagaimana penyikapan seorang Muslim di dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang akan terjadi itu semuanya adalah sifatnya gaib. Gaib itu apa artinya? Sesuatu itu belum jelas. Nah, oleh karenanya ketidakjelasan itu bagaimana sikap kita? Tentu saja sikap kita adalah harus mengimaninya. Mengapa demikian harus mengimaninya? Karena segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi semuanya adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Hal ini yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu sampai saat ini mungkin di kalangan generasi milenial, anak muda pada saat ini sangat tren sekali film-film yang horor gitu. Salah satunya contohnya itu adalah KKN di Desa Penari itu. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita sebagai umat muslim untuk menyikapi hal tersebut sehingga hal tersebut itu tidak menimbulkan sesuatu hal yang negatif di dalam kita melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu jelas perintah di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat kedua dijelaskan bahwa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ya wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini banyak sekali, Mbak Sandra. Salah satunya yakni itu tadi ya, syaiton, ya, terus jin, terus malaikat, terus pahala,
ya, dosa, surga dan neraka semuanya adalah perkara-perkara yang gaib. Artinya, ketika kita beriman dengan perkara yang gaib, itu secara tidak langsung itu kita sudah menjalankan yang namanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal demikian termaktub di dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, salah satu karakternya orang yang beriman, kita ini muslim beriman itu adalah harus beriman kepada perkara yang goib. Nah, bagaimana ayat ini selanjutnya? Wa yuqimunas shalah. Dan iman dengan perkara yang gaib itu tidak cukup berhenti saya iman dengan perkara yang gaib saja, tetapi harus harus diaktualisasikan di dalam bentuk tindakan. Nah, bentuk tindakan itu apa? Salah satunya yaitu wa yuqimunas shalah, yaitu menegakkan yang namanya sholat. Nah, menegakkan namanya yang sholat ini, orang ini bisa menegakkan yang namanya sholat ini, ya, mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Mengapa demikian? Karena pahalanya itu tidak bisa dirasakan ketika dia melaksanakan sholat. Apa tampak ketika kita sudah melakukan sholat? Tidak tampak. Tetapi itu semuanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Nah, selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini karakternya orang yang beriman. Yakni menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang Islam dia mau mensedekahkan hartanya, mensedekahkan ilmunya yang dia miliki, mensedekahkan segala sesuatu yang dia miliki pada saat ini kepada orang lain, ketika dia tidak berpikir bahwa dengan bersedekah kelak di akhirat akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian tak ubah halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengenaskan di dalam Al-Qur'an bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semuanya hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, Allah ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, makanya ada jin yang Islam, ada jin yang kafir gitu. Ada bagiannya seperti itu. Nah, ada Allah ciptakan manusia. Manusia juga seperti itu. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Sama juga seperti itu. Nah, yang satunya apa musuhnya manusia? Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengenaskan di dalam Al-Qur'an, janganlah sampean mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya langkah-langkah syaitan itu mengajak kita kepada perbuatan keji dan munkar. Seperti itu. Nah, 3 makhluk yang Allah ciptakan ini semuanya memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Nah, kalau visi misinya setan, bagaimana mengajak manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga perbuatan yang tidak baik itu nanti bisa menjadi penghantar manusia tadi untuk menjadi temannya. Temannya di mana? Nanti di akhirat. Gitu. Kalau temannya tidak baik, nanti di akhirat berarti tempatnya yaitu di neraka. Sedangkan sebaliknya, ketika manusia ini tadi tidak mampu mengikuti langkah-langkahnya setan tadi, tidak mengikuti langkah-langkahnya setan, maka pada saat yang bersamaan berarti ada pilihan yang lain. Berarti
pada saat yang bersamaan manusia tadi mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh utusan-utusan Allah. Salah satunya yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agamanya yakni dinul Islam, sehingga dengan mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghantarkan seseorang menuju ke surga. Nah, dengan demikian Mbak Sandra, di sini kita belajar bersama bahwa ketika kita dihadapkan sesuatu yang gaib di hadapan kita, itu sesungguhnya itu peran keimanan kita. Peran keimanan kita, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Sehingga di dalam agama Islam itu sangat detail sekali. Ketika kita mau tidur, kita diperintahkan untuk berdoa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, setelah bangun tidur juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Doa seperti itu. Mau makan juga seperti itu. Sesudah makan juga seperti itu. Diajari doa juga. Artinya segala sesuatu, segala perbuatannya umat Islam dalam menyikapi segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Nah, dengan demikian, apabila ada setan mengganggu kita, gitu kan? Setan mengganggu kita, baik dohiron wa batinan, dohir itu yang tampak gitu Mbak. Nah, ataupun yang nggak tampak gitu. Yang nggak tampak ini yang banyak biasanya. Kita mau melakukan sedekah gitu, gak usah, ayo sedekah-sedekah gitu kan. Nah, satunya ngajak jangan sedekah, itu orang itu hanya pura-pura saja seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya perkara yang gaib, yang nggak tampak di hadapan kita. Tapi kalau kita penyikapannya bahwa kita kembali kepada Allah, bahwa oh ya, sedekah ini perintah Allah, gitu kan. Kita kembali semuanya kepada Allah, maka hal demikian itu akan bernilai sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita enggak yakin dengan yang namanya perintah Allah, dan perintah Allah semuanya itu sifatnya masih gaib semuanya, yang nanti akan diberikan ketika kita nanti di akhirat, ya maka hal yang baik sekalipun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan bisa kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita tidak memiliki keyakinan dengan perkara yang gaib. Nah, dengan demikian bahwa ketika kita menyikapi sesuatu hal, kejadian yang di depan kita, umpama ketika kita makan di suatu resto, umpama kan, terus ada perspektif orang lain menyatakan bahwa tempat tersebut menggunakan pelaris dan lain sebagainya. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Maka sikap kita adalah satu yang namanya kehati-hatian harus tetap. Apakah ketika tempat tadi itu dalam menyajikan segala sesuatunya itu mengutamakan yang namanya kebersihan. Baik kebersihan yang tampak di hadapan kita ataupun yang lainnya. Karena di dalam Islam itu sangat-sangat detail sekali diajarkan yang namanya an-nadhafatu minal iman, yang namanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, seperti itu. Nah, terus kemudian apakah cukup dengan kebersihan saja? Tentu harus dibarengi dengan yang namanya ikhtiar batiniah. Ikhtiar batiniah itu apa? Ikhtiar batiniah itu salah satunya yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa. Doanya bagaimana? Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika kita mau berangkat ke tempat itu, kita membaca doa kayak gitu, maka menurut riwayat bahwa ketika kita membaca bismillah itu saja, pada saat itu syaitan yang akan mengganggu kita itu dia akan lari terbirit-birit. Nah, itulah
perkara-perkara yang gaib. Apakah tahu kita setan itu lari terbirit-birit ketika membaca doa itu? Tentu saja kita tidak tahu. Tetapi dengan i'tikad keyakinan kita, maka sesuai dengan definisinya, al-imanu iqraru bil lisan, tasdiqu bi qalbi, wa a'malu bil arkan. Iman itu tidak cukup hanya dilafazkan di dalam lisan saja. Saya yakin dengan setan ini. Tapi kemudian tidak dibenarkan di dalam hati. Hanya dari lisan sampai ke lisan saja. Nah, gitu kan? Setelah sampai dibenarkan dalam lisan, maka dibentukkan dengan perbuatan. Dengan perbuatannya apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar lahirnya bagaimana? Oh, kita lihat di sana tempatnya bersih. Terus pegawainya mengutamakan kebersihan. Terus kita sudah berdoa juga. Nah, setelah itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang baik, niat kita sudah baik, fatawakkal 'ala Allah, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam suatu kitab itu dinyatakan ya, sekuat apapun takdir usaha manusia masih tetap dikalahkan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Itulah hal-hal yang sederhana yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita, bahwa dikatakan juga setiap sesuatu juga Mbak Sandra, sesuatu yang baik itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Al-Qur'an, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini semuanya mengajarkan kepada hal yang baik untuk menjadikan akhlak manusia ini menjadi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, bukan akhlakul sayyi'ah, bukan akhlak yang tidak terpuji. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan bahwa yang namanya perempuan ya pasangannya dengan laki-laki, bukan laki-laki pasangannya dengan laki-laki. Itu sudah menyalahi kodrat. Artinya itulah kedatangan Islam untuk menyempurnakan akhlak umat yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita berakhlak secara lahiriah, secara tindakan kita memiliki akhlak, dengan diikuti juga dengan akhlak batiniah kita, hubungan kita dengan makhluk lain yang tidak tampak dengan kita. Nah, pada saat itu adalah hal yang terbaik yang diajarkan oleh agama Islam dalam menjalankan kehidupan. Nah, seperti itu Mbak Sandra. Jadi itulah peran penting keimanan kita di dalam kita beragama Islam, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik Mbak Sandra ketika kita mengenyampingkan perkara-perkara yang gaib. Nah, ini ada sebuah cerita bahwa ya hampir sama sebenarnya kisahnya, bahwa di suatu daerah itu ada danau gitu ya. Nah, ini kisah ini nyata, dan pada saat itu ada suatu event yang diadakan di daerah tersebut. Sehingga ada beberapa peserta ketika mengikuti event tadi, dia dalam tindakannya kurang berakhlak terhadap tempat itu tadi. Menyatakan bahwa wah ini tempatnya kecil ternyata, belum sebanding dengan tempat saya, seperti itu. Nah, ternyata tanpa disadari pada saat yang bersamaan, ya, beberapa menit ketika dia mulai masuk ke suatu danau tersebut, sehingga pada saat itu ombaknya tiba-tiba besar, sehingga beberapa orang itu tadi ikut tenggelam. Nah, itulah demikian, bahwa pentingnya kita sangat menjaga akhlak yang seperti itu. Karena pada saat yang bersamaan, dimanapun kita berada, itulah pentingnya kita untuk menjaga akhlak. Baik akhlak secara zahiriyah dan akhlak secara batiniah. Sehingga dengan demikian, yang hidup di dunia ini itu merasa nyaman dengan kehadiran kita. Seperti itu. Nah,
Ini ketika kita hubungkan umpama dengan perkara yang gaib yang lainnya. Ketika kita melewati suatu makbarah, kuburan, nah maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inni insyaallah ilahikum. Nah, menurut riwayat bahwa ketika kita melewati makom yang sering kita lewati terus kita mengucapkan salam, ketika kita meninggal nantinya, ahli kubur yang ada di sana itu merindukan kita. Mana orang yang biasanya itu lewat, ketika dia lewat itu mengucapkan salam seperti itu. Nah, itulah beberapa hal yang gaib yang tentu saja kita tidak tahu secara kasat mata, tetapi itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dalam hadisnya ataupun di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga hal demikian kalau kita mampu menjalankan dengan hati kita, terus dengan perbuatan kita, maka ya tidak ada sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Semuanya itu adalah kehendak dari Sang Ilahi, dan tentunya kita sebagai abdi, sebagai hamba, tentunya kita harus mengambil suatu tindakan, yang tindakan itu tentunya agar kita berpikir, agar kita menjadi hamba-hamba yang muttaqun, yakni hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang memiliki keimanan yang baik, seperti itu. Nah, Mbak Sandra, mungkin sore hari ini kita membahas itu saja. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan perkara-perkara yang gaib, seperti contoh lagi di dalam surat Al-Mulk, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir, ya. Innal ladina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya, bil ghaib, dengan perkara yang gaib, ya lahum maghfiratun, maka baginya adalah pahala, ya, pahala ataupun ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Nah, dengan kita takut bahwa ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita mengikuti langkah-langkah setan, itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari surga nanti. Dan dengan kita menjalankan sholat, yang jelas sholat itu membawa kepada cahaya, cahaya itu nanti akan mendapatkan pahala, dan pahala tadi akan berhilir kepada surga. Tentunya ketika kita menggunakannya dengan keyakinan yang penuh, dengan keimanan yang penuh, maka sesungguhnya pada saat itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, baik secara lahir dan baik secara batin. Nah, mungkin hanya itu saja Mbak Sandra. Mungkin nanti ada pertanyaan dari beberapa jamaah, kami persilahkan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih Pak Ustadz. Jadi kita sejatinya kita tidak perlu takut ya dengan hal-hal gaib itu ya, karena memang itu sudah diatur lah atau dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, tetapi memang kita ketika menyikapinya dalam kehidupan nyata ini memang membutuhkan apa ya tadi tuh, apa istilahnya, apa tadi tuh istilahnya, makan, yang mau makan, kita istiqomah aja gitu loh, bahwa ini memang kita percaya bahwa ini kita sudah melihat secara nyata kebersihannya dan sebagainya, dan ternyata menurut kita ini baik-baik aja, ya sudah, itu yang kita coba yakini gitu ya. Nah, ini menarik untuk memancing pertanyaan ini, Mas Wandi ini ya. Jadi dari saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika akhirnya kita memilih untuk tidak dekat-dekat dengan tempat makan itu, misalnya ini kita ngomong tempat makan ya, udahlah daripada takut nanti ada apa-apa, nanti dosa, nanti apa, udahlah gitu misalnya. Apakah itu kan artinya kita menghindari hal-hal gaib itu ya, walaupun masih belum jelas keberadaannya, kepastiannya ada atau tidak di situ. Nah, ketika kita memilih untuk tidak mendekat atau tidak bersinggungan, apakah itu artinya kita
apa ya, bisa dikatakan salah? Apakah itu artinya kita lebih memilih hal-hal yang pasti-pasti aja, hal-hal yang aman aja gitu misalnya. Jadi artinya kan tadi kan disarankan kita melihat dengan kepala, menilai dengan otak kita sendiri, kemudian kita memutuskan. Nah, ketika yang hasil keputusannya adalah oke, saya tidak akan ke situ karena saya lebih percaya dengan omongan orang ya dan sebagainya. Nah, itu apakah ada sanksinya atau apa ya istilahnya? Apakah itu menandakan sesuatu gitulah misalnya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah Pak Ustadz, ini kebetulan ada ini nih, terpercik dalam pikiran saya. Hal-hal gaib itu kan tidak melulu sesuatu yang menakutkan. Selama ini kan mungkin kita pikirnya setan, iblis, jin gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal yang lain pun yang kita percayai gitu ya, yang kita yakini itu juga sebuah hal yang gaib. Contohnya, kita bicara agama misalnya. Agama itu kan nggak berbentuk gitu kan. Tapi kita meyakini itu ada gitu kan. Kemudian kayak Al-Quran. Yang selama ini kita tahu kan itu buatan manusia gitu kan. Tapi apakah betul ada Al-Quran, wahyu dan sebagainya? Atau mungkin nabi misalnya. Ya walaupun kita sebagai umat Islam dari kecil memang sudah diwajibkan ya atau belajar untuk percaya terhadap hal-hal gaib yang menjadi apa junjungan kita gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan nggak dari segi kita bicara mengenai konteks apa nih keilmuan lah istilahnya atau dari segi apa tuh liberal liberal lah ini istilahnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan. Yang pertama bahwa terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana ikhtiar kita, baik ikhtiar lahir ataupun batin, ketika kita dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang ada di depan kita. Waduh, kita mau makan bakso gitu kan, mau makan bakso lah ternyata tempatnya itu menurut sebagian orang itu adalah menggunakan pesugihan dan sebagainya, ataupun menggunakan pelaris. Nah, ini istilah-istilah yang seperti ini di Indonesia sangat kental sekali gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana penyikapan kita? Penyikapan kita cukup sederhana aja. Sederhananya bagaimana? Ya kita tadi Mbak Sandra, ketika kita mau berangkat dari rumah menuju ke tempat makannya tadi. Sudah kita niatkan bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya ketika kita sudah berdoa seperti itu, terus kita mengetahui bahwa tempatnya itu bersih, enggak ada masalah gitu kan. Menurut kita itu. Nah, artinya pada saat itu kita sudah ikhtiar tuh. Satu yang pertama doa. Yang keduanya kita melihat binadhariyah artinya dengan penglihatan kita. Itu tempatnya bersih kok, enggak ada masalah gitu kan. Nah, pada saat yang bersamaan ketika kita mau berangkat, Mbak, biasanya kalau sesuatu itu emang baik untuk kita, insya Allah Allah kasihkan kesempatan itu. Tetapi kalau sesuatu itu tidak baik, Mbak, sebaik apapun itu, maka Allah tidak akan berikan kepada kita. Nah, itulah hikmah-hikmah yang demikian. Ketika kita mendapatkan suatu takdir yang Allah berikan kepada kita, artinya itu adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun kita tahu yang baik untuk kita, tetapi Allah lebih tahu yang terbaik untuk Kita. Nah, seperti itu. Nah, itulah demikian adalah ikhtiar-ikhtiar lahir dan ikhtiar batin kita. Nah, sehingga kalau saya korelasikan dengan perkara-perkara yang lain, umpama semuanya saya dikasih nih uang gitu kan. Nah, saya tahu bahwa orang yang mengasihi saya itu adalah orang yang Koruptor. tanda kutip gitu kan, tanda kutip. Sehingga saya lebih meyakini bahwa ini adalah sesuatu menurut saya pribadi itu adalah sesuatu ini sebenarnya tidak maslahat untuk saya sendiri. Dan ini lebih maslahat untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, pada saat yang bersamaan Mbak Sandra, itu ada etikanya makanya. Ya, itu adalah orang dulu. Kalau seandainya tahu bahwa yang memberi kita itu adalah tanda kutip orang yang dari mana gitu, maka tasyaruf kita itu berbeda. Nah, kita membelanjakan harta tadi berbeda seperti itu. Nah, sehingga ada sesuatu
etika yang ditunjukkan oleh para ulama bahwa ketika kita masuk ke tempat orang yang tidak baik itu mendahulukan kakinya itu bukan kaki kanan, tetapi malah kaki kiri gitu kan. Nah, terus kemudian juga seterusnya ya. Artinya kita tahu bahwa itu ya banyak indikator-indikator itu yang kemudian itu muncul di hadapan kita dan itu emang sudah diketahui oleh orang-orang banyak seperti itu. Maka akhlak kita sebenarnya diajarkan seperti itu. Itu kehati-hatian kita dalam melakukan suatu tindakan seperti itu. Oke, Pak Ustadz, tapi kalau kemudian kita akhirnya memilih untuk mundur, artinya udahlah lebih baik saya main aman aja gitu Ya. misalnya. Nah, itu apakah berbeda ya? Saya nggak tahu apa istilahnya ya. Berbeda dengan orang yang tadi yang dikatakan Pak Ustadz, udahlah kita yakinkan saja diri kita gitu kan, bahwa insya Allah itu aman gitu. Apakah berbeda dengan orang yang kemudian memutuskan, sudahlah saya nggak mau ambil resiko, sudahlah saya mendingan nggak ke situ gitu. Beda nggak maksudnya? Jadi sebenarnya kalau kita menyikapi bagaimana orang yang kemudian dia menyerah, ya ibaratnya menyerah, yang Iya, ambil menyerah, betul. ya enggak apa-apa aja, jawaz aja hukumnya, mubah boleh-boleh aja. Kan pilihan kan, pilihan. Aina ahsan indakum kan, mana yang terbaik menurut bagi orang yang melakukan gitu. Karena setiap orang itu ketika berkendara itu kecepatannya berbeda-beda dan kecepatannya berbeda-beda itu tingkat apa ya? Menurut saya amannya segini gitu. Menurut ibu beda gitu kan. Nah itu artinya kita diberikan pilihan dan setiap pilihan itu di dalam agama kita harus memiliki dasar yang kuat. Memiliki dasar. Mungkin satu yang lebih mengambil jalan amannya. Oh ya, saya melihat bahwa ini kayak gini enggak baik menurut saya. Sudahlah saya milih jalan amannya. Terus yang satunya enggak apa-apa karena dia kan sudah juga melakukan ikhtiar juga. Ikhtiarnya apa? Melalui doa tadi, ya, betul. Analisisnya yang dia lakukan sendiri. Artinya nggak ada perbedaan di dosanya atau apa tuh tingkat ketakwaannya, nggak berarti ke situ ya berarti ya. Jadi kehati-hatian orang itu berbeda-beda. Yang jelas semakin cobaannya semakin besar, kan, ketika dia mampu mengalahkan hawa nafsunya dia dengan susah payah, artinya pada saat itu pahalanya juga besar. Seperti itu. Ya. Karena ya tentu beda pahalanya orang yang berpuasa dengan pahalanya orang yang tidak berpuasa. Tentu berbeda. Semuanya itu perbedaannya didasari dari apa? Itu dari kesungguhannya ketika melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu apa? Yang nafsunya tadi terarah kepada perkara yang tidak baik, terus diarahkan, dilemahkan, terus kemudian diarahkan menuju perkara yang baik. Ya. Oke. Siap. Kalau yang kedua tadi, Pak Ustadz, mengenai hal-hal gaib yang di luar yang menakutkan. Nah, itu kan tapi kita harus percaya karena itu didikan kita dari dulu gitu kan, dari kecil. Nah, itu bagaimana tuh menjelaskannya? Di dalam agama kita, Bu, segala sesuatu itu kita diperintahkan untuk belajar dari guru, gitu ya. Belajar dari guru. Makanya dikatakan bahwa man talabal ilma, ya, man talabal ilma biduni syaihin, dengan tanpa guru, fasyaihuhu syaiton, maka gurunya setan. Jadi kalau orang menuntut ilmu, ya, khususnya ilmu agama, itu kalau dia gak belajar dari guru, terus gurunya punya guru sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka gurunya pada saat itu adalah setan. Nah, inilah yang menarik, bahwa di dalam kita menerapkan agama Islam ini, mempelajari agama Islam, ya kita detail dong, harus detail. Bahwa benar bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia. Benar bahwa Rasulullah SAW adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, adalah penutup dari
para nabi dan para rasul. Nah, apakah semuanya itu termaktub? Ya, tentu semuanya ada. Nah, terus apakah agama juga yang kita jalani pada saat ini, yakni agama Islam, adalah agama yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan? Jelas. Ya, yang jelas Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'annya yang beliau sebutkan di dalam Al-Qur'annya, jadi agama Islam adalah agama terakhir dan sebagai penyempurna agama sebelum-sebelumnya. Begitu juga Al-Qur'an sebagai kitab terakhir, sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Mungkin kitab-kitab sebelumnya mengajari tentang tauhid, ya, tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Tuhan, gitu kan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah agama Islam, apakah kitab Al-Qur'an juga itu sudah tersirat di dalam kitab sebelumnya? Sebenarnya sudah ada. Nah, tapi itulah tadi, kan terkadang kejujuran kita itu dikalahkan dengan yang namanya hawa nafsu. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur sekali sehingga nikmat yang paling utama di dalam kita hidup saat ini adalah nikmat kita bisa dipertemukan dengan agama Islam. Kita memeluk agama Islam ini adalah merupakan suatu kenikmatan. Jelas nasihat-nasihat di dalam Al-Quran itu sangat menyentuh sekali. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Ya, jangan sampai katakan orang-orang yang meninggal itu adalah orang yang sudah meninggal. Jangan sampai katakan itu kalau dia muslim. Mengapa demikian? Sesungguhnya yang meninggal itu hanyalah jasadnya saja, tetapi ruhnya masih. Sehingga orang yang meninggal itu butuh asupan. Asupannya orang yang sudah meninggal itu tentu berbeda dengan orang yang sedang hidup. Kalau hidup minumnya kopi, minumnya air mineral, minumnya air teh, ya, minumnya es dan sebagainya. Kalau orang meninggal tidak butuh itu. Makanya butuh namanya yang dipesankan oleh Rasulullah dalam hadisnya tuh, ya, butuh 3. Apa tuh? Salah satunya adalah waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah, sehingga itulah yang kemudian bisa memberikan ketentraman bagi beliau-beliau yang sudah meninggal. Itu juga perkara yang gaib kayak gitu. Nah, kalau enggak perkara yang gaib, mana bisa kita terdorong untuk mendoakan orang tua kita? Nah, iya, enggak bisa itu. Terus bagaimana orang bisa melakukan sesuatu yang baik tanpa didorong dengan keimanan yang gaib? Dan perlu kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan sesuatu itu tentu beliau sudah lakukan dan itu beliau buktikan. Contohnya ketika beliau mengatakan bahwa as-sholatu sihatun, sholat itu, orang yang melakukan sholat itu akan terjaga lahiriah dan batiniahnya sehingga sehat. Bentuknya apa? Ya kita melakukan gerakan, dan gerakan itu terwujud dalam 1 kali 24 jam itu ada 5 waktu yang harus disisihkan. Dan bisa kita bayangkan bahwa kalau kita 1 kali 24 jam itu kalau kita nggak bergerak itu bagaimana peredaran darah kita. Nah, Iya, betul. Makanya orang yang juga bisa menjaga sholat sunnahnya, sholat sunnah sudah wudhu, gitu kan, qiyamul lail, sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Secara peredaran darah itu semuanya akan baik. Ketika kita sujud, maka peredaran darah yang ada di otak kita akan baik. Nah, itu semuanya perkara-perkara yang gaib tentunya. Nah, cuma konteksnya beda aja. Kalau yang gaib yang satunya setan juga nggak kelihatan. Ini yang berhubungan dengan pahala. Iya, dengan antara pahala dan siksaan gitu. Nah, makanya dikatakan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Yang namanya iman itu kadang-kala ya nambah, kadang-kalanya ngurang. Yazidu bil ibadah ala ta'ah, ya. Kalau kita itu bisa nambahnya itu dengan apa? Dengan beribadah dan taat. Yang usu bil maksiyah, bisa berkurang dengan adanya maksiat. Kalau kita maksiat ya berkurang, itu namanya iman. Nah, makanya penting sekali kalau kita ingin ikut wangi
wajahnya berseri-seri, bercahaya, nah gitu kan, selalu bahagia menghadapi apa Ada. yang terjadi. Ya kita harus teman-teman dengan milih teman orang-orang yang baik, yang selalu ceria, yang berpikir itu yang positive thinking, bukan negative thinking, dan itu Iya, positif betul. juga diajarkan di dalam agama Islam tentu. Betul. Tapi kadang kita ya gimana Bu menerapkan hal-hal yang demikian berat. Oleh karena itu ya kita sama-sama belajar, sekali lagi sama-sama belajar. Apabila ada sesuatu hal yang tidak baik ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada tentunya sesama kita juga kita harus meminta ampun kepada kepada yang bersangkutan seperti itu. Iya. Nah, demikian Mbak Sandra. Jadi banyak sekali ya kalau perkara-perkara gaib itu sebenarnya bukan hanya setan dan jin saja. Iya, betul. Nah, jadi masih banyak. Termasuk juga ini Pak, ini terkait dengan ada pertanyaan agak kritis nih yang masuk ke WA saya. Jadi hubungan Islam dengan hal-hal gaib ini dengan ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan saat ini kan semakin luas ya, semakin lebar ya. Kita mungkin pernah dengar ada hoax itu juga produk dari ilmu pengetahuan. Kemudian ada mazhab atau konsep atau kepercayaan postmodernisme gitu kan. Itu juga bagian dari mempertanyakan agama juga gitu kan. Jadi artinya itu juga ya itu hal gaib juga karena kan itu ilmu ya kita belajar ya. Tapi kok bisa beda sama yang agama yang kita pelajari ya. Mungkin itu kaitannya dengan tadi yang Mas Wandi bilang gurunya siapa gitu kan ilmunya. Tapi mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit tentang hubungan antara Islam terutama yang menyangkut hal gaib ini dengan ilmu pengetahuan itu mungkin Mas. Silakan. Oke, mungkin saya jawab singkat Bu ya. Ya. Jadi jelas di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, utul ilma darajat derajatnya nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika nanti di akhirat. Kalaupun di dunia itu adalah wujud cinta Allah juga. Artinya, ketika inilah perbedaan orang Islam itu segala sesuatunya itu harus didasari dengan iman. Kalau ilmu pengetahuan dia mengembangkan suatu produk, yang produknya itu menimbulkan kebaikan untuk orang lain, maka itu akan mengangkat derajatnya dia karena itu bernilai ibadah. Tetapi sebaliknya, kalau produknya itu bikin sengsara orang lain, ya tidak didasari dengan iman, maka itu akan menimbulkan madorot. Yang jelas madorot tadi akan membawa kesengsaraan orang lain. Nah, itu jelas. Maka itu perbedaan antara keilmuan orang Muslim dengan non-Muslim. Nah, orang yang Islam, perkataannya juga harus Islam. Kebijakannya juga harus Islami. Ya, menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang maslahat bukan madorot. Kalau madorot itu berarti bukan ciri-ciri orang Islam, walaupun itu namanya Islam, tetapi yang sesungguhnya itu bukan Islam. Nah, besok insya Allah kita akan bahas lebih mendalam bagaimana apakah muslim itu cukup hanya dengan sedekahnya saja, cukup dengan imannya saja, ya ternyata di dalam Al-Quran itu sangat detail sekali ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa bermuajah kembali, bertemu kembali dan bisa berdiskusi kembali. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Terima Sandra. kasih Pak Wandi, Pak Ustadz. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari kajian kita sore ini. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini kita sampai di akhir penghujung acara kita. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, yang sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih Mas Wandi, Pak Ustadz. Mbak Sandra. Oke. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sandra mohon maaf.